Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Itu adalah salah satu quotes dari Presiden Soekarno yang masyhur tentang pentingnya para pemuda bagi kemajuan sebuah peradaban. Pada masa lalu, peristiwa Sumpah Pemuda menjadi wadah yang menyatukan seluruh pemuda di seluruh Indonesia untuk bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimanakah untuk sekarang? Apa yang dilakukan pemuda untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akhirul Atqiya. Mari kita kupas lebih dalam tentang salah satu forum nasional, yaitu Forum Nasional Manajemen Keuangan Syariah dalam Berdialog Volume 4, Bingkai Ekspektasi dan Motivasi Makesha. Pertama-tama, bersama narasumber kita, karena tak kenal maka tak sayang, bisakah kakak memperkenalkan diri agar sobat MKS kita semakin antusias akan berdialog ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghafur, dan teman-teman bisa memanggil saya dengan panggilan Aap. Dan kebetulan sekarang saya diamanahi sebagai Presidium Nasional Forum Nasional Manajemen Keuangan Syariah periode 2021-2023. Wow, ternyata narasumber kita pada berdialog saat ini menjabat sebagai Presidium Fornas Makesha. Kalau begitu, saya akan panggil narasumber kita dengan Pres Ghafur. Pres, untuk pertanyaan yang pertama, kan pada setiap ada program acara dari HMPS MKS, entah itu lomba, seminar-seminar, itu kan dalam pamflet acara selalu menyertakan logo-logo. Baik itu logo kampus, fakultas, logo HMPS itu sendiri. Nah, selain logo-logo itu, ada juga satu logo yang selalu ada, yaitu logo Fornas Makesha. Untuk para mahasiswa MKS yang masih baru dan yang kupu-kupu, pasti asing akan apa itu Fornas Makesha. Jadi bisakah Pres memberikan sedikit penjelasan tentang Fornas Makesha? Jadi Fornas Makesha itu merupakan sebuah singkatan dari Forum Nasional Manajemen Keuangan Syariah, yang mana forum tersebut adalah sebagai sebuah organisasi atau wadah yang di dalamnya terdapat seluruh HMJ ataupun HMPS yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri saat ini itu ada 18 kampus yang mempunyai jurusan atau program studi manajemen keuangan syariah. Hal ini didapat dari data yang dimiliki oleh Asprodi. Asprodi sendiri itu ialah asosiasi program studi yang di dalamnya terdapat kumpulan dari setiap kaprodi manajemen keuangan syariah yang ada di Indonesia. Akan tetapi HMJ ataupun HMPS yang terdaftar di Fornas Makesha itu ada 14 kampus. Kemungkinan 4 kampus yang lain dan juga mempunyai jurusan MKS itu baru, oleh karena itu belum terdaftar di Fornas Makesha. Dan juga perlu teman-teman diketahui, Fornas Makesha ini terhitung baru ya, karena awal terbentuknya itu pada tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19 itu melanda, dan juga hampir di Tulungagung, Jawa Timur, tepatnya di gedung Auditorium Syaifuddin Zuhri, kampus UIN Syekh Ali Rahmatullah Tulungagung, yang mana pada saat itu masih berstatus IAIN Tulungagung. Pada tanggal 30 Oktober 2019 yang bertepatan dengan Hari Keuangan Nasional, dengan presidium pertamanya yaitu Presnabil Muhammad Alawi dari kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di Fornas Makesha itu ada pengurus pusat dan juga ada pengurus wilayah, yang mana untuk wilayah dari Fornas Makesha itu terbagi menjadi 3 bagian. Wilayah pertama, wilayah 1 daerah Sumatera, wilayah 2 daerah Jawa, dan wilayah 3 daerah Sulawesi. Jadi untuk teman-teman mahasiswa manajemen keuangan syariah, perlu diketahui bahwa misalnya kalian itu mempunyai sebuah induk organisasi, yaitu Fornas Makesha sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Wah,
Jadi Fornas Makesia itu merupakan induk organisasi seluruh HMPS dan HMJ Manajemen Keuangan Syariah seluruh Indonesia, yang sekarang belasan kampus ikut bergabung di dalamnya. Pres, untuk peran penting Fornas Makesia bagi mahasiswa MKS itu apa aja sih? Khususnya dalam peningkatan literasi keuangan. Jika kita berbicara peran Fornas Makesia untuk teman-teman mahasiswa manajemen keuangan syariah, maka yang perlu kita ketahui yaitu tujuan dan fungsi dari Fornas Makesia. Yang mana tujuan dari Fornas Makesia yaitu terbinanya kekeluargaan mahasiswa manajemen keuangan syariah se-Indonesia dalam bentuk wadah komunikasi, interaksi, dan pengembangan kualitas atas tanggung jawab moral, sosial, dan keilmuan untuk memperjuangkan aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan fungsi dari manajemen keuangan syariah yaitu menyatukan pemikiran untuk mengantisipasi dan menyelesaikan terjadinya masalah kerakyatan, ekonomi, kesenjangan sosial, dan kebangsaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berfungsi sebagai wadah pengembangan manajemen keuangan syariah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, berfungsi sebagai wadah penghubung antara mahasiswa manajemen keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah. Jadi ada beberapa program kerja dari Fornas Makesia sebagai penunjang untuk meningkatkan literasi keuangan. Sebagai contoh ya, di Fornas Makesia itu ada kajian rutin terkait literasi keuangan, yang mana sasarannya adalah seluruh mahasiswa manajemen keuangan syariah se-Indonesia. Yang kedua itu ada kajian isu. Jadi setiap ada isu apapun yang terkait dengan keuangan syariah itu kita kaji, dan sasarannya untuk masyarakat umum. Oh, ternyata selain ada kajian rutin mengenai literasi keuangan, Fornas Makesia juga berkontribusi dalam masyarakat, yaitu dalam mengkaji isu-isu yang terkait dengan keuangan syariah. Nah, Pres, bagaimanakah kesempatan lulusan MKS dalam dunia kerja saat ini yang sekarang persaingan kerja semakin ketat? Jadi untuk teman-teman mahasiswa manajemen keuangan syariah itu tidak perlu khawatir. Setelah kalian lulus, nantinya kalian itu akan kemana? Karena banyaknya prospek kerja yang selalu terbuka lebar, khususnya untuk jurusan manajemen keuangan. Dikarenakan manajemen keuangan yang baik adalah aspek penting bagi sebuah perusahaan apapun agar bisa tetap berjalan dengan lancar. Contohnya, yang pertama itu manajer keuangan. Semua perusahaan tentu saja membutuhkan sistem manajemen keuangan yang baik agar bisa berjalan dengan lancar. Nah, berbekal pengetahuan yang sudah didapat oleh teman-teman, baik itu di bangku perkuliahan maupun di bangku organisasi yang linear dengan keuangan tentang manajemen keuangan, tentunya teman-teman bisa menangani penyusunan perencanaan umum keuangan perusahaan agar pemasukan dan pengeluarannya lancar. Yang kedua itu konsultan keuangan. Secara singkat, seorang konsultan itu bertanggung jawab untuk membangun dan mempertahankan kekayaan klien. Dan hal ini dapat dilakukan pastinya dengan perencanaan finansial dan pembuatan keputusan-keputusan terkait keuangan yang tepat. Nah, tentunya teman-teman MKS sudah mempelajarinya di bangku perkuliahan. Yang ketiga, sebagai pengusaha. Jika teman-teman bertanya, kok bisa lulusan manajemen keuangan syariah menjadi pengusaha? Ya, karena pekerjaan ini memang tidak membutuhkan latar belakang pendidikan khusus. Justru akan menjadi nilai tambah bagi teman-teman lulusan manajemen keuangan syariah. Karena dengan keilmuan yang dimiliki teman-teman, bisnis dari seorang lulusan manajemen keuangan itu dapat dikelola dengan baik.
Dan juga masih banyak lagi prospek kerja untuk lulusan manajemen keuangan syariah yang lainnya. Jadi teman-teman mahasiswa manajemen keuangan syariah tidak perlu khawatir untuk prospek kerja kalian ke depan. Sobat MKS, dari jawaban dari Pres Hofer tadi, kita tak perlu khawatir akan prospek kerja lulusan manajemen keuangan syariah, karena selalu dibutuhkan perusahaan-perusahaan, serta dapat juga menjadi pengusaha. Pres, untuk pertanyaan selanjutnya, saat ini kan penggunaan teknologi, khususnya teknologi digital, dalam pengelolaan keuangan sudah banyak dilakukan. Bagaimanakah keterkaitan hal tersebut bagi mahasiswa jurusan manajemen keuangan syariah ke depannya yang notabene merupakan talent keuangan? Di era saat ini, banyak sekali jenis perkembangan teknologi yang akan atau bahkan sudah mulai terjadi, termasuk di industri keuangan. Salah satunya yaitu financial technology, atau biasa kita kenal dengan sebutan fintech, yang mana fintech sendiri sudah menjadi perhatian bagi otoritas jasa keuangan dengan dikeluarkannya peraturan OJK nomor 77 tahun 2016, yang mana OJK sesuai dengan segala kewenangannya menyiapkan sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau fintech tersebut, terutama tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pengguna fintech ini juga berkembang pesat dari yang awalnya hanya 7%, itu kisaran tahun 2016 sampai tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2017 sudah menginjak angka 78%, atau tercatat sebanyak 135 sampai 140 perusahaan, dengan total nilai transaksi diperkirakan itu mencapai 202,77 triliun. Tentunya hal ini menjadi poin plus ya bagi teman-teman mahasiswa manajemen keuangan, dikarenakan dengan kapasitas keilmuan yang teman-teman miliki di bidang keuangan otomatis akan mempermudah teman-teman untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut, dan juga bisa kita jadikan prospek kerja kita ke depan, karena secara global industri fintech akan terus berkembang, didukung dengan ketertarikan masyarakat dan juga para pembisnis baik di Indonesia maupun di dunia. Sobat MKS, ternyata dari jawaban narasumber, perkembangan teknologi justru menjadi nilai tambah bagi kita karena semakin mempermudah kita dalam dunia keuangan syariah dan membuat prospek kerja kita semakin cerah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa MKS ke depannya, Pres? Dan apa saja yang perlu disiapkan untuk mengatasinya? Di negara kita, Indonesia saat ini itu masih terdapat gap antara tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah dan konvensional, yang mana gap literasi keuangan syariah dan konvensional itu mencapai 28,79%, sedangkan gap inklusi keuangan mencapai 66,18% pada tahun 2019. Jika kita rinci lagi, pada tahun 2019 tingkat literasi keuangan syariah menunjukkan peningkatan sebesar 8,93% dari yang sebelumnya hanya 8,1% pada periode survei tahun 2016. Namun meski mengalami kenaikan, angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata indeks literasi keuangan konvensional, yang mana sebesar 37,72%. Sementara itu, untuk tingkat inklusi keuangan syariah yang berkaitan dengan pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan syariah itu sudah mencapai 9,1%. Sedangkan indikator yang sama pada inklusi bank konvensional sudah mencapai 75,28%. Artinya ini menjadi salah satu tantangan bagi teman-teman mahasiswa manajemen keuangan syariah
untuk menyeimbangkan gap tersebut dengan cara memberikan edukasi ataupun pembelajaran terkait keuangan syariah baik kepada masyarakat maupun kepada mahasiswa. Sobat MKS, maka dari itu, sebagai agent of change, marilah kita berusaha bersama-sama dalam mengatasi ketimpangan literasi keuangan syariah. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir untuk Preshover. Apa harapan Pres untuk MKS ke depannya? Serta mungkin Pres bisa memberikan motivasi bagi sobat-sobat MKS dari yang maba sampai yang sedang mengerjakan skripsi, agar semakin bersemangat dalam perkuliahan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Harapan untuk kedepannya, semoga dengan adanya program studi manajemen keuangan syariah ini dapat lahir para praktisi-praktisi keuangan yang handal dan mampu bersaing di era global, bukan hanya di tingkat lokal nasional, akan tetapi juga di level internasional demi kemajuan Indonesia. Jika kalian jatuh 1000 kali, maka bangkitlah 1001 kali. Karena apabila kalian berpikir untuk bangkit, di saat itu pula kalian akan lebih dalam mengenal apa arti perjuangan. Bergerak bersama mencapai tujuan adalah satu di antara filosofi mahasiswa terbaik. Jangan pernah kecewa dengan ketidakberhasilan, karena di sana kalian akan merasakan dan mengerti betapa indahnya kata perjuangan dan pengorbanan. Tetap semangat, menjadi mahasiswa itu tidak pernah mudah, namun bisa dilalui oleh mereka yang semangatnya tak pernah goyah. Terima kasih kepada Preshover atas motivasi yang diberikan kepada para sobat MKS. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampailah kita kepada penghujung dari Berdialog volume 4. Semoga hal-hal yang telah disampaikan oleh Preshover membawakan manfaat bagi kita semua. Saya Akhyar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.